Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ruth Elena Ganda dari kelas Geografi di 2019 dengan NIM 3192431014 dengan dosen pengampu Ibu Fitra Dilita SPD MPD. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan akhir pengenalan lapangan persekolahan dengan lokasi penelitian di SMA Negeri 4 Medan. Baik, latar belakang. Untuk pertama kalinya pada tahun 2021, Universitas Negeri Medan atau NIMED melaksanakan program pengenalan lapangan persekolahan atau disebut dengan PLP1 bagi Stambuk 2019 semester 4. Sebelum adanya PLP, UNIMED sudah melaksanakan program magang bagi mahasiswa-mahasiswi sejak Stambuk 2016 sampai Stambuk 2017. Pelaksanaan PLP1 dilaksanakan selama 1 semester dan merupakan mata kuliah wajib. Untuk mahasiswa prodi pendidikan geografi ditempatkan di SMA Negeri 4 Medan yang sudah menjadi mitra UNIMED. Karena pelaksanaan PLP baru saja diterapkan, maka tidak heran lagi banyak mahasiswa yang masih mempertanyakan bagaimana pelaksanaan PLP yang diinginkan pihak kampus. Untuk pelaksanaan PLP dengan magang tidak ada bedanya, hanya nama saja yang diganti. Secara sistematika memiliki kesamaan. Untuk pelaksanaan PLP1 bagi mahasiswa pendidikan apapun jurusan mereka, pelaksanaannya tetap sama, yaitu mahasiswa hanya mengobservasi beberapa poin yang sudah diatur oleh pihak kampus. Pengaturan jadwal PLP juga tidak dilakukan secara bersamaan. Semua diserahkan kepada mahasiswa dengan melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah yang menjadi tempat mereka melakukan PLP. Informasi umum sekolah SMA Negeri 4 Medan, yaitu tenaga kependidikan, kepala sekolah berjumlah 1 orang, guru olahraga 5 orang, guru agama Islam 5 orang, guru agama Kristen 5 orang, guru bahasa Indonesia 8 orang, guru bahasa Inggris 4 orang, guru matematika 10 orang, guru biologi 6 orang, guru geografi 2 orang, guru kimia 5 orang, guru fisika 6 orang, guru sejarah 4 orang, guru seni rupa 1 orang, guru seni tari 1 orang, guru seni musik 1 orang, guru ekonomi 4 orang, guru sosiologi 1 orang, guru teknologi informasi dan komunikasi berjumlah 4 orang, guru bahasa Jerman 2 orang, guru prakarya 5 orang, kemudian ada guru bimbingan konseling ada 4 orang, guru ekonomi berjumlah 4 orang, guru akuntansi 5 orang, operator sekolah 1 orang. Jumlah keseluruhan guru di SMA Negeri 4 Medan adalah sebanyak 90 orang. Kemudian ada siswa. Adapun jumlah siswa SMA Negeri 4 Medan sejumlah 1.218 orang, jumlah siswa laki-laki berjumlah 528 orang, dan jumlah siswa perempuan berjumlah 690 orang. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di SMA Negeri 4 Medan sudah sangat baik, di mana terdapat ruangan kelas sebanyak 48, laboratorium sebanyak 4 ruangan, perpustakaan sebanyak 1 ruangan, dan sanitasi siswa sebanyak 2 ruangan. Baik, untuk sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di SMA Negeri 4 Medan sudah sangat baik, di mana terdapat ruangan kelas sebanyak 48, laboratorium sebanyak 4 ruangan, perpustakaan sebanyak 1 ruangan, dan sanitasi sebanyak 2 ruangan. Karakter umum hasil pengamatan. Karakter umum peserta didik. Mengenal karakteristik peserta didik salah satu bagian dari tuntutan atas kemampuan pedagogi yang harus dikuasai profesi guru. Ini bertujuan untuk menemukan dan membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang baik di ruang kelas. Kemampuan guru pada kompetensi memahami karakteristik peserta didik juga menjadi bahan materi ajar yang akan diuji bagi guru yang akan mengikuti PLP untuk mendapatkan sertifikasi guru. Dengan hasil kajian kepustakaan yang terus ini, diharapkan dapat membantu guru memahami setiap aspek-aspek karakteristik tersebut. Sebagai seorang pendidik, tugas kita tidak hanya wajib menguasai kurikulum dan tugas-tugas kependidikan, tetapi hendaknya mengenali peserta didik atau anak didik kita terlebih dahulu, karakteristik mereka. Karakteristik peserta didik yang perlu dikenal dan dipahami oleh pendidik
tidak hanya terbatas pada tipe kepribadian mereka saja, tetapi juga melingkupi kebutuhan belajar, kemampuan mereka dalam belajar, potensi yang dimiliki, dan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Dari hasil pengamatan yang saya amati mengenai karakter umum peserta didik di SMA Negeri 4 Medan masih cukup terbatas, mengingat dalam situasi ini para siswa masih melakukan pembelajaran secara daring. Tetapi masih ada beberapa siswa yang melakukan kegiatan sekolah dalam bidang ekstrakurikuler yang masih dapat saya jumpai. Peserta didik sudah menerapkan kegiatan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Para siswa sangat ramah kepada guru maupun tamu yang datang ke sekolah mereka, dan kegiatan senyum, sapa, dan salam juga terdapat beberapa siswa yang mau mengajak guru maupun mahasiswa PLP 1 untuk saling bercerita dan dan peserta didik selalu dapat mengendalikan emosi, sikap sosial yang baik yang ditanamkan untuk peserta didik tersebut. Maka kesimpulan yang saya dapatkan adalah secara keseluruhan karakteristik peserta didik di SMA Negeri 4 Medan tergolong baik. Untuk struktur organisasi dan tata kerja sekolah, terdapat bagian struktur organisasi sekolah yang dipajang di kantor kepala sekolah, sekaligus ruang guru yang menunjukkan struktur organisasi kepengurusan sekolah. Adapun struktur organisasi sekolah terdiri atas komite sekolah, kepala sekolah, unit perpustakaan, guru, tata usaha, siswa, penjaga sekolah, dan masyarakat. Untuk pemaparan visi misi sekolah di SMA Negeri 4 Medan dapat kita temui di pintu masuk sekolah. Untuk peraturan dan tata tertib sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah adalah semua ketentuan dan peraturan, juga program yang dibuat oleh sekolah yang mengimplementasikannya harus mengandung nilai-nilai budi pekerti dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai budi pekerti, sehingga membuat suasana sekolah menjadi kondusif. Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan di SMA Negeri 4 Medan dilaksanakan dengan baik oleh guru dan peserta didik. Untuk data tata tertib SMA Negeri 4 Medan, saya telah lampirkan di bagian akhir dari slide presentasi ini. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran biasa atau di luar intrakurikuler, dan kebanyakan materinya pun di luar materi intrakurikuler, yang berfungsi utamanya untuk menyalurkan atau mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, memperluas pengetahuan, belajar bersosialisasi, menambah keterampilan, mengisi waktu luang, dan lain sebagainya. Dan bisa dilaksanakan di sekolah maupun bisa di luar sekolah. Sekolah tidak mewajibkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan tersebut, dan jawab kurikuler dan ekstrakurikuler ditetapkan oleh pihak sekolah. Untuk di SMA Negeri 4 Medan. Dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah SMA Negeri 4 Medan adalah Bina Mental Islam atau Bintalis, Pengembangan Iman Kristen atau PIK, Keluarga Siswa-Siswi Katolik KSSK Santo Antonius, Paduan Suara Koinonia, Pramuka, Teater Enceng Gondok atau EG, Paskibrah, Hipapala, Himpunan Pelajar Pecinta Alam dan Lingkungan Hidup, Basketball, Tim Ekstrakurikuler Film atau Sinema 4, PMR Unit 027 Medan, Pencak Silat atau Merpati Putih, Karya Ilmiah Remaja atau KIR, Semampat English Society disingkat dengan SES. Dan di SMA Negeri 4 tidak mewajibkan untuk setiap siswa mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Kemudian observasi budaya sekolah atau praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Pembiasaan dalam menjaga kebersihan. SMA Negeri 4 sangat peduli terhadap kebersihan sekolah baik di dalam maupun luar kelas. Untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, upaya yang dilakukan sekolah dengan meletakkan tempat sampah di depan kelas dan juga membuat jadwal piket harian kepada siswa di setiap kelas. Sebelum pelajaran dimulai, guru juga membiasakan muridnya untuk melihat keadaan sekitarnya. Jika ada sampah, beliau menyuruh murid untuk mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah, serta membersihkan toilet. Pembiasaan dalam kedisiplinan waktu. Dalam kedisiplinan waktu, guru-guru dan peserta didik SMA Negeri 4 Medan sangatlah bertanggung jawab dengan tugasnya.
Seperti yang telah saya amati, mereka selalu tepat waktu untuk kegiatan pembelajaran, dan jaringan saya melihat telah dilaksanakan dengan baik dan guru tepat waktu dalam memberikan pelajaran kepada peserta didik. Peserta didik juga memberikan respon yang positif terhadap cara pengajaran yang guru berikan. Kesimpulannya adalah secara keseluruhan praktik pembiasaan dan kebiasaan di SMA Negeri 4 Medan dilaksanakan dengan baik. Untuk prasarana dan sarana yang diberikan oleh pihak sekolah telah cukup lengkap dan layak untuk digunakan oleh peserta didik. Namun dikarenakan masa pandemi, sarana dan prasarana tidak dapat dipakai secara maksimal. Pengamatan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan, kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru dan peserta didik disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan dari pihak sekolah. Secara keseluruhan, peraturan dan ketentuan yang ditetapkan di SMA Negeri 4 Medan dilaksanakan dengan baik oleh guru. Dilaksanakannya secara baik oleh guru dibuktikan dengan besarnya minat peserta didik dan melaksanakan proses belajar mengajar, baik dengan banyaknya peserta didik yang bertanya dan menjawab selama proses belajar mengajar tersebut. Pengamatan kompetisi guru dalam proses belajar mengajar. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan, kompetensi guru dalam proses belajar mengajar, 4 kompetensi yang dimiliki guru dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah, sehingga peserta didik dapat menerima materi pembelajaran dengan baik. Bukti bahwa guru telah mengimplementasikan 4 kompetensi profesional guru dapat dilihat dengan banyaknya prestasi yang telah ditorehkan oleh siswa-siswi dari SMA Negeri 4 Medan. Terkhusus untuk bidang studi geografi telah banyak menorehkan prestasi baik tingkat kota maupun nasional. Refleksi dari hasil pengamatan selama melaksanakan PLP di SMA Negeri 4 Medan, tidak semua guru dalam proses pembelajaran melaksanakan refleksi kepada siswa. Mungkin karena proses pengamatan tidak berlanjut, karena juga SMA Negeri 4 Medan masih melakukan pembelajaran lewat daring, sehingga informasi yang kami dapatkan terkait peserta didik secara langsung sangatlah terbatas. Baiklah, untuk kondisi lingkungan sekolah SMA Negeri 4 Medan, gambaran ruangan kelas SMA Negeri 4 Medan bersama guru pamong, gambaran ruangan perpustakaan SMA Negeri 4 Medan, sisi foto dengan guru pamong Ibu Dr. Anda Sri Wayuni, gambar tata tertib peserta didik SMA Negeri 4 Medan, lampiran surat balasan dari sekolah SMA Negeri 4 Medan. Demikian presentasi saya terkait laporan akhir pengenalan lapangan persekolahan dengan lokasi penelitian di SMA Negeri 4 Medan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.